Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya Afid Madali NPM 207111040 ingin menjelaskan tentang materi artikel ilmiah berupa proposal dan laporan. Jadi kita sebelum masuk ke materi apa itu proposal dan laporan, di sini aku membahas dulu apa itu artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah pengertiannya adalah artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan satu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap atau sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di jurnal. Oke, kita lanjut ke proposal. Di sini sebelumnya aku ingin tanya, apakah ada yang di sini yang sudah pernah membuat proposal? Baik itu proposal kegiatan atau event-event biasanya atau proposal bantuan dana dan lainnya. Mungkin ada yang sudah pernah ya, atau ya mungkin ada yang belum juga, tapi pernah dengar kata-kata proposal. Nah, jika kamu pernah menjadi bagian dari kepanitiaan atau sebuah panitia, bisa tidak asing lagi dengan yang namanya proposal. Lalu, apa sih tujuan dari proposal dan apa sih pengertian proposal? Nah, di sini aku akan bahas. Yang pertama adalah pengertian proposal itu sendiri. Jadi, pengertian proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahami. Nah, proposal itu bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan bisnis, pengajuan, dana, proyek hingga penelitian ataupun event-event besar. Oke, setelah yang kita tahu pengertian proposal, kita lanjut ke tujuan proposal itu sendiri. Yang pertama di sini ada mendapat persetujuan. Nah, untuk mendapatkan persetujuan dan tujuan proposal ini adalah untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Apakah itu disetujui atau tidak dari pihak tertentu. Terus yang kedua di sini ada bantuan dana. Nah, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Kalau tidak ada bantuan dana, maka suatu event tidak akan berjalan dengan lancar ya. Terus yang ketiga di sini ada untuk mendapatkan dukungan. Untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Terus kita lanjut yang keempat di sini tujuan proposal yaitu untuk melakukan lelang. Apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. Nah, untuk yang terakhir di sini yaitu kerjasama. Nah, proposal di sini bisa untuk kerjasama untuk mendapatkan penawaran kerja sama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Setelah kita bahas ke tujuan proposal, kita lanjut ke fungsi proposal itu sendiri. Yang pertama, dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Terus yang kedua, itu dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, event, dan lain-lain. Terus yang ketiga, dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Terus yang keempat, dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan usaha kerja atau suatu usaha. Terus yang kelima, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Next, kita lanjut ke sistematika proposal. Yang pertama itu ada nama proposal. Contohnya biasanya kalau membuat event atau buat acara tertentu biasanya peringatan Hari Guru ya untuk judul proposal. Terus yang kedua di sini ada pengantar atau pendahuluan. Di sini berisi uraian tentang latar belakang atau dasar pemikiran mengapa suatu kegiatan tersebut dilaksanakan. Terus selanjutnya di sini ada tujuan. Nah, apa yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Terus selanjutnya di sini ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini waktu dan tempat pelaksanaan kalau perlu dibuat denah
atau tempat atau ruang terlampir biar jelas. Terus selanjutnya di sini ada susunan panitia atau tim pelaksana, biasanya sebagai lampiran saja. Terus yang keenam di sini peserta atau sasaran. Nah, di sini peserta atau sasaran yang dituju haruslah tepat dan haruslah memang sesuai dengan kegiatan atau event tersebut. Terus yang ketujuh, biaya atau dana. Nah, di sini biasanya jumlah dana yang dibutuhkan, disebutkan. Terus ada perincian pemodelan dana, itu harus dicantumkan. Dan rencana alokasi dana. Semua tersebut harus dilakukan secara detail dan rinci. Habis itu yang selanjutnya yaitu ada harapan yang diinginkan pada suatu event tersebut. Nah, dengan proposal tersebut, penulis atau penyusun proposal mengharapkan suatu kepada pembaca, misalnya mohon bantuan sumbangan dana atau memohon agar diberi kredit partisipasi dalam bentuk lain. Terus yang terakhir di sini ada lampiran, hal-hal yang perlu dilampirkan seperti surat keputusan, susunan panitia, rincian biaya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang laporan. Apa itu laporan? Secara sederhana, laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban. Lanjut ke jenis-jenis laporan. Di sini banyak sekali jenis-jenis laporan. Di sini ada yang pertama jenis laporan berdasarkan waktu, berdasarkan bentuk, berdasarkan penyampaian, berdasarkan sifat, dan terakhir berdasarkan isinya. Nah, di sini aku akan bahas satu-satu. Yang pertama, jenis laporan berdasarkan waktu. Di sini adalah berdasarkan waktu, ada laporan berkala dan laporan insidental. Jadi yang pertama laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Contoh laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Terus yang kedua di sini adalah laporan insidental adalah laporan yang dibuat apabila diperlukan. Terus di sini jenis laporan berdasarkan bentuk ada 3 yaitu laporan berbentuk surat, laporan berbentuk naskah, dan laporan berbentuk memo. Laporan berbentuk surat adalah laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat. Biasanya isinya antara 1 sampai 4 halaman. Terus laporan berbentuk naskah adalah laporan disampaikan dalam bentuk naskah, baik naskah pendek maupun panjang. Di sini laporan bentuk memo adalah laporan yang ditulis menggunakan memo, umumnya isi laporannya pendek. Terus lanjut ke jenis laporan berdasarkan penyampaian. Di sini ada laporan lisan, tertulis, dan visual. Pertama laporan lisan, di sini adalah laporan yang disampaikan secara langsung. Terus ada laporan tertulis, laporan yang dibuat dalam bentuk tulisan, rangkaian kalimat pada surat tertentu atau angka. Terus laporan visual adalah laporan yang disampaikan melalui penglihatan atau media lainnya seperti presentasi yang saya lakukan seperti ini. Terus ada laporan berdasarkan sifat, di sini ada laporan biasa dan laporan penting. Apa sih bedanya laporan biasa dan laporan penting? Di sini laporan biasa adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia. Sehingga jika laporan terbaca orang lain tidak menimbulkan dampak negatif. Laporan penting ini adalah laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia biasanya. Sehingga hanya orang tertentu yang saja yang boleh mengetahuinya. Oke, lanjut ke jenis laporan berdasarkan isinya. Di sini ada laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisa, laporan kelayakan, dan laporan pertanggungjawaban. Sini aku akan bahas yang informatif dahulu. Adalah laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Terus laporan rekomendasi adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Terus ada laporan analisa adalah laporan yang isinya berupa hasil analisa secara mendalam. Yang keempat, ini ada laporan kelayakan, adalah laporan yang isinya berisi tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik. Terus yang terakhir di sini ada laporan pertanggungjawaban. Di sini adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya atau video ini dan penyampaian saya tentang proposal dan laporan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau penyampaian yang kurang jelas. Saya Hafid Madali, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.